welcome back to my YouTube channel Ruby Herman. Wow. Hai teman-teman, selamat datang di YouTube channel Ruby Herman. Sebelum kita nonton, jangan lupa untuk subscribe ya, karena subscribe itu gratis. Yuk kita nonton sama-sama. Hari ini gue senang sekali gue bisa dapat kesempatan untuk ngobrol-ngobrol sama Raja IT. Ini Raja IT Kobas, Basuki Sukojo. Wow. Itu udah lama kenal ya, Yes, udah udah zaman lama. WhatsApp ya. Dari Iya. zaman di WhatsApp ya. WhatsApp ya, pertama Wow. kali. Ini gue salut banget sama perkembangannya nih, khususnya di YouTube ya. Iya. Luar biasa banget. Dan juga banyak sekali artis-artis yang kolaborasi sama Kobas ini. Yes. Apalagi itu ada Leslar ya, Iya. Lesti sama Bilar Ya, ya. sempat podcast berapa kali di Sempat sini, podcast interview juga. juga diundang ke sini. Yes. Dan amazingnya lagi bisa bisnis bareng nih. Iya, sama Bilar. Sama Bilar nih. Kemarin sama Bilar. Iya. Gimana sih, mungkin boleh diceritain nih, kita menginspirasi teman-teman Jadi juga. kalau kerja itu kan selalu bengis. Nih sih. Jadi kita harus tahu dulu bengis itu kalau di suku kata itu kan jahat, kejam. Tapi Tapi kita harus bikin bengis itu menjadi positif. bengis jadi positif. Ya, bengis itu kan kejam. Iya. Harus sampai gimana? Jadi kalau kita kerja itu harus kejam kepada diri kita sendiri juga. Berarti artinya itu totalitas. Ya, Totalitas. jadi kalau kerja nggak bisa setengah-setengah, harus bengis, harus totalitas. Jadi kalau mengerjakan sesuatu sampai kita mencapai apa yang kita inginkan. Jadi gitu. Iya, Kalau saya main YouTube pun, Instagram pun waktu itu work from home karena saya maunya juga totalitas. Jadi saya pelajarin juga YouTube orang lain, saya Iya. pelajarin yang satu tipe dengan saya. Iya. Saya pelajarin juga Instagram, Iya. cara bikin supaya engagement-nya itu semua otodidak. Semua. Sambil belajar dari orang yang lebih hebat dari saya. Gimana nih bisa tahu-tahu masuk dan kolaborasi Nah. kerjasama? Jadi awalnya itu kan Masalah. jadi sebelum dari itu saya mesti ngomong dulu, waktu itu saya di rumah itu work from home dari Maret ya. Iya. Maret itu follower saya masih 12.000. Masih 12 ini. Ya. Nge-like masih ratusan, paling cuma puluhan lah ya. Hmm. Dari situ saya belajar, nganggur, saya mulai berbagi. Ya mungkin ada berkah dari berbagi juga. Terus setiap hari saya bagiin nasi kotak ke ojol. Saya foto, video, saya posting. Iya. Awalnya itu dulu. Awal itu ya. Harus mulai belajar mulai naik. Terus suatu saat itu saya ada lelang lukisan. Oke. Lelang lukisan gambar Garuda ini. Wow. Itu yang ada di lantai atas. Saya ikut lelang lukisan, ya kan. Terus tiba-tiba follower nambah, naik. Terus tiba-tiba jadi centang biru. Iya. Itu dengan sendirinya tuh? Dengan sendiri. Waktu itu Dengan ngajuin sempat, tapi Oke. ditolak. Setelah itu habis pernah lelang lukisan dari Kak Tom Lava itu langsung centang biru. Nah dari situ saya berpikir, wah centang biru berarti kan udah masuk ke ranah selebgram ya. Iya, Nah, betul. saya baru Bisa. bikin YouTube. Waktu sebelumnya setahun yang lalu saya sudah bikin YouTube tapi nggak ada yang nonton. Jadi video lama saya itu saya hapus semua. Saya mulai baru lagi YouTube-nya. Itu dari 2000 subscriber. Dihapus semua. Hapus semua, saya bikin lagi baru. Wow. Itu paralel waktu itu saya kolaborasi dengan Mas Baim Wong. Iya. YouTube-nya juga kolaborasi dengan Mas Baim Wong. Itu awal mulanya dulu, saya dari kolab dengan Mas Baim Wong naik kurang lebih dari 60.000 ke 250.000 k. Nah, naik. Terus YouTube-nya juga sama, dari 2.000, 12.000 naik kurang lebih di 68.000-an. Nah dari situ saya belajar lagi otodidak. Nah akhirnya suatu saat itu saya mulai bikin konsep podcast. Podcast dan interview. Kalau Iya, podcast itu tamunya saya undang ke sini, kalau interview biasanya awalnya itu saya kalau tamunya sibuk saya datang ke tempatnya. Nah, awal mulanya saya mulai podcast dikenalin teman saya itu. Ada namanya Alda Monica itu dikenalin. Waktu itu sama Hussein. Saya podcast kenalin Penyanyi ya, Hussein ya? Hussein ya, YouTuber. YouTuber. Dari situ pertemuan pertama kali saya dikenalkan ke Bilar. Saya meeting di event waktu itu, kita mau bikin satu bisnis barengan tapi Iya. baru kata-kata. Terus Iya, dari iya. pertemuan itu tiba-tiba gimana kalau awalnya saya nggak kenal Bilar. Akhirnya saya itu podcast pertama kali saya sama Bilar sama Lesti saya undang ke sini. Wow. Nah itu langsung Iya. dari subscriber cuma 68.000 7.000 bisa naik terus itu. Cepet naiknya. Iya. Ya, terus YouTube itunya juga naik. Instagramnya. Instagram. Itu titik-titiknya dari Mas Baim sama dari Leslar. Juga ada beberapa yang juga nambah, pasti lihat podcast saya atau lihat Instagram lain. Kalau yang dari gue pelajari, apa sih yang bisa membuat go so fast itu? Nah, kalau saya kan lihatnya momen. Itu momen Ya, momen. Karena kalau saya kan awalnya itu kan memang tujuannya subscriber. Subscriber Ya, ya? saya bukan tujuan untuk view. Karena semakin banyak subscriber, Peluangnya- menurut saya peluang orang untuk nonton lebih banyak.
Jadi itu. Iya. Ya. Karena momen waktu itu Bilar sama Lesti lagi atas, hype itu yang menurut saya dimanapun kalau sesuatu momen itu pun peluang bisnis itu selalu momen. Itu mesti digaris bawah itu momen. Karena momen itu tidak akan berulang berkali-kali. Oke. Jadi Saat ini mungkin momennya apa sih? kalau momen saat ini, saya kemarin kan berbisnis itu karena waktu itu lihat Mas Rizky Bilar lagi bagus, terus saya berapa kali podcast sama dia, tak lihat orang ini ulet, apa adanya, terus kok orangnya hoki, berapa kali dia drop, tiba-tiba naik. Nah, jadi waktu itu saya sempat ngajak dia, teman saya kebetulan ngajak saya, namanya Christopher. Ya, Kenal juga kan? Tuh Pas mau nggak kenalin dong sama Bilar bikin bisnis? Ya, akhirnya saya kenalin, kita bertiga ngobrol, jadilah itu Raja C. Kita juga nggak tahu Mas Bilar akan trending di video, ini kan trending lagi nih. Saya juga nggak tahu. Balik lagi momen. Pas saya kemarin tanda tangan akte, terus dia lagi trending. Nah itu momen, saya ngomong tuh momen. Ini apa ya? Raja C. Nah, jadi Raja C itu kita masakan dari Kupang. Itu daging asap. Nah, itu sapi diasapin, terus sama nasi dimakan. Nah, nanti ke depan juga ada ayam, ada ikan, ada kambing, ada apapun itu nanti. Jadi itu awal sama Bilar kita. Ini Bilar yang masak atau gimana sih? Nah, enggak. Bilar yang awalnya yang dia kan pernah kerja bukan pernah kerja, kakaknya kan di Jepang. Jadi maksudnya makanya konsepnya antara Indonesia sama logonya kan logo Jepang disatukan. Jadi Bilar yang ngetes juga sih. Ini ada di mana itu? Nah saat ini nanti rencana kita di Jakarta Selatan dulu. Bisa dibilang pola kesuksesan menurut dari Kobas, khususnya di bisnis dan di YouTube ini. Kalau saya lihat tadi balik lagi momen. Jadi kalau setiap kali ada peluang, saya nggak pernah lewatkan satu kali pun. Langsung ada peluang sikat. Iya. Nah, tapi dari momen peluang-peluang itu nggak semuanya kan menguntungkan. Ada yang gagal, ada yang sukses. Tapi kalau dengan kita mengambil semua, terkadang 2 atau 3 peluang kita ambil tuh bisa menutupin kerugian-kerugian kita dari peluang-peluang lainnya. Yang sebelumnya yang bisa bilang gagal atau bisa contoh misalnya dengan mengundang Leslar, subscriber gue naik, yang nonton juga naik. Terus yang biasa cuma dari orang biasa sekarang jadi YouTuber, jadi terkenal. Itu kan efek sampingnya. Ya kan kita nggak pernah berpikiran seperti itu. Tapi karena pas aja momennya pas, peluangnya dapat. Itu jos. Itu kalau menurut saya. Kobas. Ini terus nih kan polanya lagi disesuaikan ya. What's next Kobas? Next saya ingin target kemarin kan 1 juta subscriber. 1 juta. Dikit Dengan, lagi nih kayaknya. Dengan 1 juta subscriber semakin banyak orang yang lihat kan. Betul sekali. Otomatis awalnya kita ingin produk-produk kita lebih gampang untuk kalau kita punya YouTube sendiri kan tinggal upload anytime tayang. Jadi medianya untuk komunikasi dan sosialisasi ya. Produk-produk saya kan. Tapi di luar itu juga kita kalau orang ngomong, kamu kan nggak ada idealis, isinya kok campur aduk. Enggak, memang kita kan kadang-kadang kalau kita terlalu idealis, nggak fleksibel, konten kita kan jadi monoton. Betul sekali. Jadi yang saya pelajari kan. Jadi kan saya ada entertainment, tapi tetap YouTube saya adalah bisnis. Itu harus core-nya bisnis. Kita nggak boleh lewat dari itu. Kita nambahin boleh. Tapi bisa nanti divisinya banyak macam. Ada pastikan kategori banyak tuh. Ada podcast lawak, ada podcast artis, ada podcast bisnis termasuk interview bisnis. Tapi fokusnya tetap di bisnis dan unboxing live, unboxing produk saya. Nah, Bro Kobas juga ini kurang lebih dalam 4 bulan sampai dengan 800 900 ribu nih ya. Ada lagi masih. Bikinnya 900 ribu ya. Nah, kok bisa gitu loh dalam informan itu? Tadi itu strategi hajar yang dilakukan. Jadi kalau contoh kemarin Adi Londok, saya langsung kontak. Adi Londok ya. Yang Alfiansyah juga saya kontak langsung. Iya, saya lihat tuh. Terus kita pelajarin juga gimana supaya kita harus cepat berkembang. Nah, dengan nggak ada Leslar gini kan, view-nya dikit, ya kita tetap pelajarin. Karena kalau konten bisnis itu pasti orang sekarang udah mulai bosen. Makanya tetap itu namanya core kita ya kita harus pertahanin, nggak boleh hilang dari suatu YouTube saya karena itu memang sesuatu. Tapi makanya kita bikin lebih menarik lagi, mengedukasi. Jadi nggak cuma kisah sukses aja. Jadi kayak Bro Herman kan saya mau memberikan edukasi bahwa teman-teman jadi bukan kisah sukses. Kalau kisah sukses orang udah bosan lah ya, udah basi ya. Jadi kita
belajarin lagi supaya mengedukasi. Iya. Dengan kalau mengedukasi orang semakin ingin tahu, lihat, nonton. Yes, apa yang bisa dilakukan. Karena bermanfaat jadinya. Betul sekali. Nah, buat anak-anak milenial nih, Kobas. Pesan Kobas buat semua milenial yang nonton gitu. Ya kalau anak milenial satu, nggak boleh patah semangat. Nggak Kalau boleh saya semangat. biasa kan ada bilang totalitas. Kalau saya ngerjain Totalitas. sesuatu, Iya. meskipun gagal, saya akan terus coba terus sampai sukses. Coba terus sampai Sampai sukses. sukses. Itu totalitas tanpa batas makanya. Totalitas tanpa batas. Jadi itu ya, nggak boleh patah semangat, Iya. tapi harus coba berbagai cara. Coba berbagai cara juga harus lihat momentum. Ya kita yang momentum kita lihat juga kalau ini kenapa kok view dikit, ya kita pelajarin juga. Juga lihat dengan YouTube yang mirip-mirip dengan saya juga pelajarin. Oke. Ya kan kalau saya kan paling samanya sama siapa, sama Riku Hon sama persis. Kan mirip ya. Investasi apa bisnis juga bisnis. Iya kan bisa juga Christina Lee juga sama. Ko Putra juga sama. Iya, Ya, kurang lebih isinya kan itu Mary Mariana kan Iya. konsepnya itu. Tapi di saya kan bedanya ada entertainmentnya. Entertainmentnya. Jadi saya pelajarin seperti itu. Jadi supaya orang kalau masuk YouTube saya nggak bosen. Ngelawak ada, entertain ada gitu. Wah, luar. Itu yang menurut saya gitu menurut saya. Jadi Yes. orang nggak monoton, bosen gitu. Yes. Dan Kobas lihat peluang di YouTube ini seberapa besar sih Kobas? Karena kalau menurut saya sangat besar. Dalam besar Nah, cuma memang ada kekurangan dan kelebihan selama saya pelajarin. Ya, kalau kita compare dengan televisi, hampir semua televisi sekarang ke YouTube. Indonesia udah berapa juta subscriber, semuanya ke YouTube. Iya. Dan artis-artis semua ke YouTube. Iya. Pengusaha-pengusaha juga semua ke YouTube. Mungkin sekarang kemarin aku lihat Ajik baru buat juga. Ajik ya. Ya, semua, karena itu adalah Iya. suatu medan perang, medan baru Iya. yang gampang orang nggak banyak diatur. Nggak main Jadi, diatur, menurut ya? saya semua orang bebas. Yang penting tinggal konten kita ini disukain apa enggak kan itu. Disukain. Kita nggak bisa menghalangin orang untuk masuk ke YouTube. Benar. Nah, tinggal kita bikin sesuatu yang berbeda dengan yang lain, Yes. kita pelajarin yang lain. Ya dong, kita nggak mungkin melarang YouTube punya orang Amerika, bukan punya kita kok. Iya, betul. Jadi gimana kita bikin satu konten yang memang bermanfaat dan mengedukasi. Iya. Kadang-kadang juga menghibur. Itu aja menurut saya. Wah. Pertanyaan terakhir nih, Kobas. Penghasilan dari YouTube. Jadi penghasilan dari YouTube kita Iya. karena kemarin Iya. banyak itu kan nonton di Leslar. Iya. Penghasilan Leslar itu kan rata-rata dari Taiwan, dan Iya. itu jadi CPM-nya tinggi. Di Iya. awalnya kemarin saya sempat yang untuk bulan itu dapat kurang lebih 100-an. Terus tapi 75 jutanya, Wow. 75 jutanya saya sumbangkan ke YKI, Yayasan. Saya Iya. sumbangkan ke Leslar. Iya. Bilar sama Lesti sumbangkan ke YKI, Yayasan Kanker Anak Kasih Indonesia. 75 jutanya kemarin dengan ketemu Mas Indra Bekti kemarin. Ya kurang lebih karena banyak yang nonton sekarang ya di Terus ya. terus. Lumayan lah. Dua ini. Wow. Thank you so much Ya, Kobas thank you banget. sudah berbagi Iya. inspirasi dan juga sukses Iya. bisnisnya bersama Leslar ya. Iya, Leslar. Khususnya Bilar ya. Bilar. Tapi itu kan jadi sepasang Iya, kasih. terima gitu ya. kasih. Sukses buat Kobas dan Ya. juga terima kasih teman-teman yang sudah menyaksikan. Semoga bisa bermanfaat. Jangan lupa untuk subscribe YouTube channelnya Kobas Terima kasih Basuki banyak. Suwojo. Yes, Semoga bermanfaat bermanfaat banget dan saya. menginspirasi. Iya, saya sering kalau mau nonton yang lucu ada, nonton bisnis ada. Iya. Jadi Iya. nggak mau nonton. Nggak mau nonton, apalagi si Rizky Bilarnya waktu itu jadi nyaru ya, Hmm, jadi barista ya, prank. jadi Karena barista. kadang kan kalau konten itu kan orang nggak bisa tetap satu, tapi kalau dengan masuk ada lucu, ada ini kan mungkin lebih menarik. Yes. Menurut versi saya. Dan terbukti Terbukti. ya kan. Jadi wow, luar biasa. Saya sendiri banyak belajar dan saya mau mereview saya punya sendiri gitu kan. Thank you so much Ya, ya. thank you. Makanya semoga bermanfaat. Semoga bermanfaat. Demikian video kali ini, semoga bermanfaat buat teman-teman. Jangan lupa untuk subscribe dan sampai jumpa di next video bersama saya Ruby Herman. Bye bye. Salam bengis. Salam, Wih.